Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 nyatanya sejalan dengan bertambahnya jumlah korban meninggal dunia yang dimakamkan dengan protap COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Hingga Selasa siang, terdapat 9 ambulans hilir mudik mengantarkan jenazah COVID-19. Jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 kian hari kian mengalami peningkatan. Hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan atau bertambahnya jumlah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama penyumbang terbesar korban meninggal dunia akibat COVID-19. Berdasarkan data yang kami himpun dari Kementerian Kesehatan juga menyampaikan bahwa per bulan Februari tahun 2022 ini, DKI Jakarta sudah mengalami peningkatan korban meninggal dunia sebesar 1,3% menjadi total sebanyak 3% sepanjang tahun 2022 ini. Hal ini mengakibatkan sejumlah lahan pemakaman khusus COVID-19 perlu diperluas. Salah satunya adalah di TPU Rorotan, Jakarta Utara yang akan diperluas hingga 10 hektar. Hingga Selasa siang setidaknya terdapat sebanyak 9 unit ambulans mengantarkan jenazah COVID-19. Jumlah ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata jenazah COVID-19 yang dimakamkan pada bulan Januari, yakni 2 jenazah per hari. Adapun peningkatan jumlah korban meninggal dunia yang dimakamkan dengan protap COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara terlihat sejak pekan kedua di bulan Februari, yakni di kisaran 10 hingga 13 jenazah per hari. Menurut epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, 3T 5M tetap harus digalakan pemerintah untuk mengurangi angka kematian akibat COVID-19. 3T yaitu testing, tracing, treatment dilengkapi dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Namun Diki mengingatkan pula bahwa pemerintah hendaknya jujur kepada masyarakat akan bahayanya Omikron ini. 3T 5M vaksinasi harus terus dijaga itu ya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Nah, jadi PPKM-nya sendiri ya bisa saja dicabut nanti. Nah, ini yang artinya bisa kita evaluasi intervensi ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nggak bisa happy talk tentang Omikron saja. Tapi yang potensi bahayanya nggak disampaikan. Itu namanya bukan strategi komunikasi yang baik, sehingga masyarakat jadi abai. Sebelumnya pemerintah menyebut dalam gelombang ketiga COVID-19, DKI Jakarta masih merupakan provinsi terbanyak penyumbang jumlah kasus positif dan meninggal dunia akibat COVID-19. Diketahui pada 2021 lalu, penambahan tertinggi korban meninggal dunia pernah terjadi pada 23 September, yakni mencapai 160 korban jiwa. Selasa 15 Februari 2022, berdasarkan data dari Satgas COVID-19, dari 134 kasus meninggal dunia di Indonesia, 50 diantaranya merupakan korban terpapar di DKI Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.